Ramai jadi sorotan kris pribadi yang sengaja ditempelkan di kotak amal masjid. Wah, ternyata modus penipuan seperti itu bukan pertama kali terjadi. Padahal ya, penggunaan kris ini memudahkan sistem pembayaran kita. Tapi gimana dong supaya gak kebobolan? Jadi, terekam dalam kamera CCTV ada seseorang yang menempelkan kris palsu di kotak-kotak amal masjid. Tak tanggung-tanggung sudah 38 lokasi disambangi dengan modus yang sama, termasuk di Masjid Istiqlal. Dari rekaman CCTV itu, polisi akhirnya bisa mengungkap dan menangkap pelakunya. Pelaku tak berkutik saat didatangi polisi di sebuah rumah kos mewah di kawasan Patal, Senayan, Jakarta. Di dalam kamarnya, petugas menemukan puluhan stiker barcode kris palsu. Pelaku ternyata pernah bekerja di salah satu bank milik BUMN sebagai auditor. Ia pun mengakui menempelkan kris palsu itu nggak cuma di masjid, tapi juga di pusat perbelanjaan hingga bank di ibu kota. Yang bersangkutan menempel QRIS miliknya seolah-olah QRIS tersebut milik masjid itu sendiri dengan cara ditiban atau ditempel di atasnya. Kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya QRIS yang sudah ada, atau menempel di tombok lain yang berbeda-beda dari QRIS yang sudah ada, atau menempel di tempat yang baru. Dan ternyata setelah ditelusuri, Bank Indonesia mengatakan bahwa modus penipuan seperti itu bukan kali ini saja terjadi. Nah, Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem kris ini seperti ASPI, kemudian seluruh PJP, PIP, kemudian juga PETEN, ini kami terus dari kemarin kami terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada merchant lain. Termasuk kita semua juga menelaah database merchant kris untuk mengidentifikasi jika terdapat profil merchant kris yang sama. Jadi kita telusuri satu-satu dan teman-teman di ekosistem ini bekerja sama dengan sangat erat dan juga dedicated dalam hal ini. Modus penipuan seperti itu ternyata juga terjadi di merchant-merchant lain. Bank Indonesia pun mengimbau pengguna kris untuk lebih berhati-hati saat ini. Dengan kemudahan tadi itu, saya kira kita sebagai konsumen tetap harus melakukan tindakan kewaspadaan. Nah, pada saat melakukan sumbangan, pada saat melakukan pembayaran, pada saat melakukan transfer, kan ada verifikasi itu. Berapa jumlah yang mau disumbang? Mau disumbangkan kepada siapa? Kalau saya mau nyumbang kepada Masjid An-Nur misalkan, ya di atasnya mestinya ada Masjid An-Nur gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat pengguna kris untuk tetap menggunakan kris, tapi dengan kehati-hatian yang ditambah. Oke, kita sekarang lebih berhati-hati dalam menggunakan kris. Tapi apakah modus penipuan dengan kris itu hanya sekadar mengganti dengan kris palsu atau dengan tujuan rekening yang diganti oleh pelaku? Kita juga harus waspada karena sekarang banyak orang yang memanfaatkan QRIS ini untuk melakukan injeksi malware. Loh, gimana kok bisa melakukan injeksi malware gitu? Jadi karena QRIS ini bisa menampung data yang cukup besar sampai 3 kilobyte gitu, dia bisa taruh URL gitu atau link gitu yang ternyata isinya malware, yang kalau misalnya kita klik dan ternyata isinya itu adalah misalkan APK yang kemarin sedang rame tuh gitu dan terinstall ke handphone kita, ya hati-hati, bisa saja semua saldo rekening kita bisa dikuras gitu. Sehingga ketika kita melakukan scan QRIS gitu atau ngeklik sesuatu, kita harus benar-benar waspada gitu karena bisa jadi itu adalah jebakan. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terjebak dalam modus penipuan dengan menggunakan kris ataupun dengan modus-modus penipuan digital lainnya? Nah, masyarakat harus waspada ya gitu. Jangan percaya apapun lah yang terlalu menggiurkan gitu. Nggak ada itu. Misalkan dikasih hadiah mobil gratis gitu, dikasih hadiah voucher gratis, kemudian dikasih hadiah kalau mengirimkan link ini ke 10 orang kemudian bisa dapat masuk surga atau apa gitu. Udah nggak ada kayak gitu-gitu itu bohong semuanya itu gitu. Nah, tapi untuk memastikan itu sebenarnya kita bisa mengamankan device kita, handphone kita dengan misalnya memasang antivirus gitu. Sehingga ketika kita mengklik link yang isinya ada malware-nya langsung alert, oh jangan di-download ini, jangan diklik, jangan diterusin gitu.
Atau misalkan ada link phishing. Link phishing itu link yang seolah-olah persis sama dengan website yang mau kita buka, tapi ternyata itu bohongan gitu. Nah, itu dia bisa melakukan alert gitu. Nah, menurut saya saat ini wajib hukumnya lah gitu kita menginstal antivirus di handphone kita gitu, karena handphone itu sekarang lebih banyak digunakan orang untuk akses internet daripada komputer, sehingga para hacker ini, para penjahat ini, mereka targetnya lebih banyak ke handphone, sehingga handphone juga perlu diamankan. Nah, langkah awal untuk mengamankan itu antara lain kita pasang antivirus gitu. Perkembangan digital memang memberikan banyak kemudahan untuk kita dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk sistem pembayaran, apalagi menggunakan kris. Tapi dituntut kewaspadaan lebih karena mengingat banyak potensi kejahatan yang muncul akibat perkembangan digital itu sendiri dengan berbagai macam modus. Gimana?